Karyana lahir di Loloda, sebuah daerah di Provinsi Maluku Utara pada tanggal 15 Oktober 1963 dari sebuah keluarga bersahaja yang memiliki kehidupan beragama yang taat. Ia menyelesaikan pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate pada tahun 1989. Beberapa tahun kemudian, ia melanjutkan studi magister dan menyelesaikan strata 2 di program Pasca Sarjana Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2002. Program doktor diselesaikan Hendra di Universitas Hasanuddin Makassar untuk jurusan Hukum Keuangan pada tahun 2010. Hendra Karyana menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Krishna pada 1998 hingga tahun 2003. Di partai ini, ia pernah menjabat sebagai sekjen partai untuk wilayah Maluku Utara sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Dari Partai Krishna inilah ia mulai menapaki karir sebagai seorang politisi. Hendra kemudian kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2004 hingga kini lewat Partai Demokrat, sebuah ruling party yang ia ikut bidani kelahirannya di Provinsi Maluku Utara. Di partai penguasa ini, Hendra menduduki jabatan sebagai Sekretaris DPD Provinsi Maluku Utara. Di DPRD Provinsi Maluku Utara, Hendra menjabat sebagai Ketua Panglenda Panitia Legislasi Daerah dan menjabat sebagai Ketua Fraksi Pembaruan. Selain di legislatif, ia juga aktif di bidang kepengacaraan, advokat, dengan banyak klien termasuk diantaranya tokoh-tokoh nasional pernah memakai jasanya. Saat ini Hendra juga tercatat sebagai Ketua LAPHAM, Lembaga Advokasi dan Perlindungan HAM Indonesia Timur yang dijalaninya sejak tahun 2001 hingga sekarang. LAPHAM adalah sebuah lembaga perjuangannya untuk membela masyarakat kecil yang butuh bantuan hukum. Ia juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang AAI, Asosiasi Advokat Indonesia Maluku Utara 1988 sampai dengan sekarang. Tak hanya di dunia politik dan hukum, Hendra juga aktif di dunia akademik. Saat ini, Hendra tercatat sebagai staf pengajar strata 1 di Fakultas Hukum Unsrat dan Pasca Sarjana di Unsrat. Hendra juga menjadi ketua dari Sekolah Tinggi Teologia Kalvari di Maluku Utara. Semasa mahasiswa, mantan pengacara Nurdin Halid ini pernah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra kampus. Di antaranya pernah menjadi Ketua BPM Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate sejak tahun 1986 hingga 1988. Pengurus BPC GKMI Maluku Utara sejak tahun 1985 hingga tahun 1987 dan lain-lain. Mangga itu ditemukan dalam Undang-Undang 25 tahun 2004
Kemudian memang nomor kartunya adalah Musyawarah. Tetapi sesungguhnya Musyawarah ini adalah forum tertinggi perencanaan di tingkat provinsi yang mengakomodasi sebuah program-program pembangunan baik di desa, kecamatan, dan kabupaten. Itu sesungguhnya suatu perencanaan yang dilaksanakan. Dalam konsepnya itu memang kita lihat baik, tetapi implementasinya di dalam penentuan program dan skala prioritas negara itu lebih ditentukan oleh ajaran tingkat elit. Jadi usul untuk dimodifikasi saya pikir ini menjadi pertimbangan dalam perbaikan. Kemudian yang kedua tentang pengawasan. Memang DPRD ini sesuai Undang-Undang Susun dan Undang-Undang 32 diberikan fungsi untuk mengawasi anggaran. Tapi pengawasan penglihatan DPRD itu terbatas. Kita tidak bisa masuk sampai pada lini hitung-menghitung, sampai pada lini akuntansi. DPRD hanya mengawasi dari aspek 2. Juga sekali lagi saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa dengan situasi multipartai yang begitu banyak, kadang-kadang seorang kepala daerah dipilih oleh partai politik yang memiliki kursi banyak di DPRD. Itu juga merupakan salah satu hambatan besar untuk melaksanakan fungsi. Kenapa? Apa yang jadi keinginan kita belum tentu menjadi keinginan mereka yang mayoritas di DPRD. Sehingga pengawasan menurut saya oleh DPRD itu sesuai dengan fungsinya belum bisa diharapkan banyak untuk perubahan ke depan. Yang kedua, kita sangat mengharapkan adalah pengawasan internal oleh inspektorat, kemudian pengawasan eksternal oleh BPK. Tapi lagi-lagi banyak sekali temuan-temuan BPK yang tidak bisa ditindaklanjuti. Misalnya saja ada temuan opini yang disampaikan oleh BPK, misalnya disclaimer, ya, BPK tidak bisa memberikan opini karena banyak sekali variabel-variabel dalam akuntansi itu tidak ditemukan kebenarannya. Dan kemudian program itu memiliki kelemahan juga yang besar. Kalau itu disclaimer, apa tidak lanjutnya? Siapa yang bisa melaporkan itu kepada Polri, Kejaksaan atau KPK? Sampai saat ini juga mekanisme itu tidak ada. Jadi sesungguhnya ini suatu ironi dalam pengelolaan keuangan daerah kita sekarang ini. Oleh sebab itu konsep yang tepat adalah mau tidak mau publik harus kita libatkan di dalam sebagai pendorong untuk mengefektifkan pengelolaan daerah. Selain sebagai politisi, legislator, dan advokat, Hendra juga pernah menjadi guru pengajar di SPM Kristen Ternate, SMP Negeri 2 Ternate, SMA RK Ternate, serta di SMA Negeri 1 Ternate ini. Hendra Karyanga juga aktif menulis di berbagai media. Beberapa tulisannya tersebar di Manado Post, Malut Post, Ternate Post, Harian Media Sulut, Berita Manado.com, dan beberapa koran nasional.